Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nuryanto, NPM 1801011020, kelas PAIG, mata kuliah Quran Hadis dan pembelajarannya. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS. Soal pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. A. Asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika, siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. B. Survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. C. Perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik pada konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruangan untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Penerapan kualitas pendidikan hingga 3T. 3T adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Selanjutnya, soal yang nomor 2, apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Jawab. Perencanaan pembelajaran yang disingkat dengan RPP merupakan salah satu langkah pertama dalam mewujudkan proses pembelajaran yang diinginkan guru. Pasti setiap guru memiliki RPP yang berbeda-beda. Dengan hal ini, yang terkait dengan RPP mata kuliah Al-Quran Hadis dalam menyambut era pendidikan 4.0, saya akan memilih strategi demonstrasi. Strategi demonstrasi adalah strategi yang dilakukan dalam proses pembelajaran dalam penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Hal ini dapat mendorong peserta didik untuk siap siaga secara mental. Selanjutnya, soal nomor 3, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0, penggunaan strategi pembelajaran Quran Hadis dan pembelajarannya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, antara lain: A. Guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. B. Peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya, mewujudkan dalam mengumpulkan tugas peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. C. Guru mengajar dengan word processor. Word processor adalah istilah untuk mengganti pembelajaran
yang menggunakan Word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. D. Guru menggunakan strategi pembelajaran web-based learning atau WBL adalah salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI Computer Based Instruction atau CAI Computer Assisted Instruction. E. Guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan ke kegiatan positif peserta didik di sosial, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Soal nomor 4, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Dalam video beri contoh cuplikan gambaran atau video macam-macam media pembelajaran. Berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran ditentukan oleh media yang digunakan, dan terlebih dalam masa pandemi COVID-19, pendidik haruslah kreatif dalam menentukan media apa yang pas untuk pembelajaran daring agar memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi media yang bisa digunakan adalah satu smartphone, komputer, tab, dan laptop. Kemudian aplikasi yang dapat digunakan adalah WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan YouTube. Soal selanjutnya nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai suatu komponen, maka evaluasi tidak dapat dipisahkan dari komponen-komponen yang lain. Dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi mempunyai peranan yang amat penting. Melalui evaluasi guru dapat mengetahui sejauh manakah keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan yang diselenggarakan, sehingga guru dapat menentukan tindakan selanjutnya ke arah yang lebih jelas. Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi dalam era pandemi COVID-19. Maka dari itu pembelajaran secara online adalah solusinya yang dapat mempermudah guru dan peserta didik untuk saling berkomunikasi dalam proses pembelajaran interaksi atau ruang lingkup dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu A. Dalam kegiatan pembelajaran tidak terbatas antara jarak, waktu, dan tempat. B. Guru dan peserta didik dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. C. Dapat memanfaatkan internet sebagai sumber belajar karena sumber belajar tidak terbatas dari guru dan buku saja. Pembelajaran daring membutuhkan alat berupa smartphone atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Namun, ada kalanya kebutuhan minimal dari perangkat yang belum terpenuhi baik dari guru maupun peserta didik. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan proses pembelajaran. Adapun kendala atau hambatan dalam pembelajaran daring yaitu A. Sulitnya akses jaringan internet. B. Sulit dalam teknis penggunaan media sosial seperti handphone. C. Siswa merasa sulit belajar mandiri dalam memahami materi yang dalam pembelajaran daring. Maka dari itu perlu diadakan evaluasi dalam pembelajaran daring untuk mengetahui kualitas atau kesulitan atau kendala serta kemudahan dalam pembelajaran daring. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata atau jawaban yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.